Salam sedang jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk segala kasih Tuhan yang kita rasakan hingga saat ini. Saya percaya hari ini kita ada sebagaimana ada hari ini bukan karena kekuatan dan gagah kita, tetapi karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang memberikan kita nafas hidup, kesehatan, dan juga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala setiap hari. Itu karena kebaikan anugerah Tuhan. Kita patut bersyukur dan berterima kasih. Sidang jemaat Tuhan, mari datang kepada Tuhan agar iman kita kuat menghadapi segala sesuatunya. Lewat pendengaran firman Tuhan, lewat belajar firman Tuhan, hati kita dibaharui, pengharapan kita pasti, iman kita akan bertumbuh. Amin. Sebelum kita masuk dalam renungan kita mau memuji Tuhan lewat pujian kita. Kita katakan kepada Tuhan, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setianya di sepanjang hidupku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Yesaya pasal 8 ayat 1 sampai 22. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa, Maher Shalal Hasbas. Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Zakaria bin Yerebeknya. Kemudian aku menghampiri istriku, ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Shalal Hasbas. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapa ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Penyerbuan Asyur ke Yehuda. Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku, oleh karena bangsa ini telah menolak air Siolah yang mengalir lamban dan telah tawar hati terhadap Rejim dan anak Remalia. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya,
serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu yang Immanuel. Ketahuilah hai bangsa-bangsa dan terkejutlah, perhatikanlah ya segala pelosok bumi, berikat pinggangkanlah dan terkejutlah, berikat pinggangkanlah dan terkejutlah. Buatlah cadangan, buatlah rancangan tetapi akan gagal juga, ambillah keputusan tetapi tidak terlaksana juga, sebab Allah menyertai kami. Yesaya terpaksa bersembunyi, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, ketika tangannya menguasai aku, dan ketika ia memperingatkan aku supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan, dan apa yang mereka takuti janganlah kamu takuti, dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap dia harus kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan dia. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kami, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang yang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai kedengaran perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang menyimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Amin. Begini pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah peringatan dari Tuhan. Jadi jemaat Tuhan terkasih, renungan kita hari ini berisi peringatan Tuhan agar umat Yehuda tidak takut pada ancaman koalisi Aram Israel, melainkan menaruh harap sepenuhnya kepada Allah. Nabi Yesaya menubuatkan bahwa bangsa Asyur akan menghancurkan musuh-musuh Yehuda, namun juga akan mendatangkan malapetaka bagi Yehuda karena ketidakpercayaan mereka. Ini adalah suatu pertanda yang diberikan Nabi Yesaya kepada Yehuda. Jadi jemaat Tuhan, renungan kita hari ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, tanda kelahiran Maher Shalal Hasbaz. Artinya di sana Tuhan menyuruh Yesaya menuliskan nama Maher Shalal Hasbaz. Artinya cepat dijarah, cepat diangkut. Pada sebuah batu tulis ini dibuat bahwa sebelum anak itu bisa memanggil ayah atau ibunya, kekayaan Damsel dan Samaria akan dijarah oleh Raja Asyur. Umat Yehuda dihukum karena menolak air Shiloh yang mengalir lambat, artinya melambangkan perlindungan Tuhan. Mereka menolak perlindungan daripada Tuhan dan lebih memilih bergantung pada aliansi manusia atau kekuatan manusia atau kesombongan manusia atau kekuatan diri sendiri. Ini yang Tuhan tidak suka sebenarnya, ya. Makanya Tuhan menghukum, ya, mereka. Yang kedua, kita belajar bagaimana peringatan untuk takut kepada Tuhan. Tuhan memperingatkan Yesaya agar tidak mengikuti cara hidup bangsa Yehuda. Umat tidak boleh gentar terhadap persepakatan manusia atau takut kepada apa yang ditakuti dunia. Sebaliknya, mereka harus menguruskan Tuhan semesta alam dalam kehidupan mereka. Bagi umat yang percaya, Allah akan menjadi tempat pelindungan yang kudus. Namun bagi yang tidak percaya, dia akan menjadi batu sandungan dan jerat yang akan mencelakakan dirinya sendiri. Dan kepada bangsa itu diberi 2 pilihan itu. Apakah mereka menguruskan Tuhan atau mereka percaya kepada diri sendiri?
dan mengandalkan Tuhan atau mengandalkan diri sendiri. Tuhan mau melihat itu. Kita juga dalam kehidupan kita, mana yang mau kita andalkan? Ya, Tuhan atau kehidupan kita? Ya, ketika kita belajar bagaimana mencari Tuhan, bukan arwah. Yesaya diperintahkan untuk menyimpan dan memateraikan pengajaran ini di antara murid-muridnya sambil menantikan Tuhan. Yesaya menegaskan bahwa umat Allah harus mencari pengajaran dan kesaksian dari Tuhan, bukan meminta petunjuk kepada arwah atau roh peramal. Orang yang berpaling dari Tuhan akan mengalami penderitaan, kelaparan, dan kegelapan yang membuat mereka putus asa dan menutupi Allah mereka sendiri. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, bahwa kita sering mengambil jalan pintas dalam kehidupan kita. Kita sudah merasa buntu pikiran kita mencari jalan pintas, ya. Kita pergi kepada dukun, peramal, tukang tenun untuk menanyakan bagaimana kehidupan kita di hari akan datang seperti itu, dan kita minta pertolongan kepada dia. Ini yang Tuhan mau tunjukkan kepada bangsa Yehuda, mencari Tuhan, bukan mencari arwah, bukan arwah yang kita tahu, tapi mencari Tuhan, ya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, ya, sidang jemaat Tuhan. Oleh karena itu, sidang jemaat Tuhan, percayalah dalam kehidupan kita ini, kalau kita yang bersandar kepada Tuhan, kita akan memperoleh kehidupan yang penuh harapan. Dan ingatlah, peringatan dari Tuhan jangan kita abaikan. Tetap kita percaya bahwa peringatan dari Tuhan itu bukan main-main. Peringatan dari Tuhan itu adalah suatu kasih untuk kita, bahwa kita masih diingatkan oleh Tuhan. Ya, sidang jemaat Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, jangan abaikan peringatan dari Tuhan. Dan kita berdoa, kami bersyukur ya Tuhan, bahwa peringatan dari Tuhan tidak akan kami abaikan. Kami percaya peringatan itu akan membawa kami kepada damai sejahtera dan pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Ajar kami terus Tuhan itu berpengharapan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, Engkau sungguh kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat bertolak.